Gede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pantun buat Ustadz dan Ustadzah semuanya. Jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa beli buah pepaya. Kami doakan untuk seluruh Ustadz dan Ustadzah semuanya, semoga panjenengan baik-baik saja. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan malam hari ini, di malam minggu ya, malam Ahad, di tanggal 26 Desember tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu secara virtual, bertemu secara online ya, di kesempatan malam hari ini dalam rangka kegiatan Taskif virtual online yang diselenggarakan oleh dari tim BPI Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Alhamdulillahirrabbilalamin, Taskif tetap berjalan meskipun dalam kondisi pandemi, karena memang ketika kita untuk tolabul ini tidak mengenal waktu, tetapi kita memanfaatkan media yang ada, dan insya Allah secara online ini adalah media yang paling tepat untuk kegiatan Taskif dalam rangka masa pandemi seperti saat ini. Kemarin rencana kami secara offline, tetapi karena kondisi belum memungkinkan untuk offline lagi, sehingga di kesempatan hari ini, malam hari ini, kita secara offline. Semoga tidak mengurangi semangat Ustadz dan Ustadzah semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Ustadz dan Ustadzah, seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah yang kami hormati, yang kami doakan seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah semoga nanti dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya bersama kami begitu, dan keluarga semuanya. Di kesempatan malam hari ini kami diberi amanah dari tim BPI untuk memandu acara Taskif di kesempatan malam hari ini. Biasanya Ustadz Mahmud Abdul Sulani ya. Mungkin ada yang heran, Ustadz Zainal jadi MC, elah gitu kan ya. Tapi semoga tidak ya, tidak mengurangi seperti semangat panjenengan melihat saya begitu. Biasanya melihat Ustadz Mahmud, melihat saya mungkin ada aura yang berbeda begitu. Semoga tidak mengurangi panjenengan semuanya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, dan ukhuwah kebersamaan kita di Taskif di kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini untuk rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, agendanya adalah tilawah Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haidar Mufti Al-Hafidz
yang insya Allah beliau sampaikan, atau nanti beliau akan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran kepada kita semuanya agar lebih berkah kegiatan kita. Kemudian acara yang ketiga yaitu langsung inti acara. Inti acara pada kesempatan malam hari ini untuk agenda taskib akan diisi oleh beliau Ustadz Haji Saifuddin, Sarjana Sains. Beliau adalah Kepala BPI Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Dan insya Allah panjenengan semuanya sudah kenal dengan beliau Ustadz Saifuddin, Sarjana Sains. Dan materi atau tema di kesempatan malam hari ini nanti yaitu membentuk rumah tangga Islami. Siap-siap semuanya ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nanti akan kita kupas bareng-bareng dengan beliau bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami. Kemudian agenda yang keempat yaitu sharing dan dilanjutkan dengan penutup. Itu rangkaian yang nanti akan kita lalui bersama untuk kegiatan taskib online di kesempatan malam hari ini. Untuk memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka untuk kegiatan taskib online di kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah bersama-sama. Dimulai. Alhamdulillah. Iya kan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah yang sudah kita baca bareng-bareng tadi, Allah memberikan barokah dan kemudahan untuk kita bersama dan keberkahan untuk seluruh keluarga besar kita. Dan untuk memasuki agenda berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haidar Mufti Al-Hafidz. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Haidar Mufti Al-Hafidz yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini beliau sudah menyampaikan atau membacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Suara beliau merdu sekali dan istilahnya memecahkan hati-hati kita ya. Mau bilang memecahkan aja sampai susah ngomongnya.
karena memang merasuk di dalam hati kita, dan apa yang dibacakan oleh beliau menjadi pengingat bagi kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, begitu pula. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haidar Mufti Al-Hafidz, dan kita berdoa semoga saya pribadi khususnya dan anak-anak kita dan keluarga besar kita bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti beliau Ustaz Haidar Mufti Al-Hafidz. Sekali lagi terima kasih Ustaz Haidar, afwan, dan barakallah, dan terima kasih Ustaz dan Ustazah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki untuk agenda yang ketiga, yaitu tausiah atau inti materi taskib di kesempatan malam hari ini, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Saifuddin Sarjana Sains. Beliau adalah Kepala Bina Pribadi Islami Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Dan insya Allah seluruh ustaz dan ustazah atau seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah Boyolali sudah pasti kenal dengan beliau, keluarga beliau, bahkan karakter beliau, dan banyak hal tentang beliau. Jadi saya nggak usah menjelaskannya. Tapi insya Allah panjenengan sudah sangat memahami beliau. Dan beliau pada kesempatan malam hari ini nanti akan menyampaikan materi atau temanya tentang membentuk rumah tangga Islami. Saya ulang lagi, membentuk rumah tangga Islami. Beliau nanti akan menyampaikan banyak hal kepada kita semuanya berkaitan dengan bagaimana membentuk keluarga Islami, baik sebelum pernikahan ataupun nanti pada waktu setelah pernikahan. Untuk itu, biar kita menyingkat waktu, biar nanti tidak terlalu malam untuk kegiatan taskib di kesempatan malam hari ini, langsung kita minta kepada beliau Ustadz Saifuddin Sarjana Sains untuk bisa memasuki studio. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, beliau Ustadz Saifuddin sudah hadir bersama kita, dan beliau nanti akan menyampaikan tentang membentuk rumah tangga Islami. Bagaimana materinya, seperti apa, dan seperti apakah nanti yang akan disampaikan oleh beliau, nanti langsung kepada beliau yang menyampaikan. Tapi sebelum kepada beliau, saya minta kepada seluruh yayasan, seluruh pegawai yayasan untuk bisa menyiapkan buku catatan terlebih dahulu. Karena dengan buku catatan itu nanti jenengan bisa mencatat poin-poin yang disampaikan oleh beliau, ilmu yang disampaikan oleh beliau. Setelah dicatat, nanti bisa disimpan atau dibaca suatu saat, nanti bisa dikenang lagi materi yang disampaikan oleh beliau, sehingga menjadi pemotivasi, pengingat bagi panjenengan semuanya bagaimana membentuk rumah tangga Islami. Selain itu, nanti setelah nyatet bisa laporan langsung ke pembina PPI masing-masing, gitu saja. Karena bisa jadi nanti PPI atau taskib online ini bisa pengganti PPI saja di pekan ini, begitu bisa jadi. Dan langsung saja kepada beliau, sekitar kurang lebih berapa menit saat ini nanya? 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau 30 menit dulu Ustaz? Kurang lebih 30 menit dulu saja, kurang lebihnya nanti bisa 20-30 menit, nanti bisa dilanjut dengan sharing Ustaz, tanya jawab, berbagi pengalaman. Kepada beliau Ustaz Saifuddin kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaiti wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar ya, peserta taskif, semua pegawai
di Yayasan Al-Hikmah, baik dari yang unit pesantren, unit SMA, unit MTS, unit SD, unit TK, TPA, maupun juga yang ada di markas. Yang pertama tentu saya mengajak kita senantiasa untuk selalu meningkatkan syukur kepada Allah SWT atas segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab dengan syukur yang senantiasa kita lakukan, maka hakikatnya kesyukurannya itu akan kembali kepada kita. Ya, Allah tegaskan, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih. Dan barang siapa yang senantiasa bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya syukurnya adalah li nafsih, akan kembali kepada dirinya. Dan ketika kita senantiasa bersyukur, sebenarnya Allah janjikan bahwa Allah akan menambah nikmat yang banyak. Fa in syakartum la azidannakum. Sebaliknya ketika kita kufur, kata kufur itu berarti tertutup atau kita menutup dari apa yang telah Allah beri kepada kita. Maka barang siapa yang kufur, maka Allah akan mendatangkan azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Quran. Sehingga mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lewat on air virtual online virtual Jadi karena situasi dan kondisi pandemi ini kemudian kita harus kreatif melakukan aktivitas-aktivitas yang tentu aspek pandemi yang menghinggapi kita bisa kita hindari namun kemanfaatan masih bisa kita dapatkan secara maksimal. Memang kadangkala segala sesuatu itu menjadikan kita kemudian berpikir jadi kemudian kita makin pinter, makin cerdas menghadapi berbagai situasi yang ada. Salah satunya pandemi ini dan ternyata sekarang kajian-kajian virtual itu cukup banyak. Baiklah para ustadz, asatidz dan ustadzat sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan taskif. Di taskif itu sebagaimana di program PPI kita jalankan 2 bulan sekali. Dan karena ini masih situasi pandemi, tadi kita sampaikan secara virtual. Kemudian pada kesempatan malam hari saya akan menyampaikan materi tentang membentuk keluarga Islami. Sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa membentuk keluarga ini bagian dari sebuah satu mata rantai kehidupan manusia. Manusia lahir kecil, kemudian menginjak remaja, dewasa, menikah, berumah tangga, terusnya. Nah, dalam konteks dakwah bahwa membentuk keluarga yang Islami itu menjadi marotib atau langkah tahapan kedua di sebuah proses dakwah. Pertama adalah takwin syakhsiyah al-islamiyah, membentuk pribadi yang Islami. Kalau di konteks PPI ada 10 muasofat atau 10 indikator SKL standar kompetensi kelulusan bagi peserta BPI ada 10, mulai dari salimul aqidah, bagaimana peserta BPI nanti para asatidz, ustadzat sekalian, akidahnya itu salimah, akidahnya lurus Jadi jangan sampai urusan nikah itu kan ada seorang dengan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, datang kepada dukun misalnya, dengan mantra-mantra atau bicarane ada. Bagi kita tentu para asatidz ustadzah semua di pesantren tidak boleh begitu, itu sudah menyimpang dari akidah. Sebab Nabi pernah mengatakan man atakahinan fasa'ala wansa'in, ketika kita datang kepada seorang dukun kemudian kita tanya tentang sesuatu dan membenarkan, nggak akan diterima surat kita 40 hari 40 malam. Itu kan sebuah bencana yang luar biasa. Dan syirik merupakan perbuatan yang tidak akan dapat diampuni. Jadi akidahnya salimah, akidahnya lurus. Yang kedua, sahih ibadah, ibadahnya benar. Tentu benar ini bicara kuantitas dan kualitas. Kalau bicara tentang kuantitas jamaah sholat wajib sehari semalam itu 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai bolong tidak.
kita cari keutamaannya dengan berjamaah. Itu sahih ibadah. Yang ketiga matinul khuluq. Terus ya sampai yang terakhir ke-10 apa? Nafi'un li ghairi. Bagaimana keberadaan kita ya, para asatid, para ustadzat, semua itu bisa memberikan kemanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, ya, bagi lembaga di mana kita berada, dan juga tentu adalah bagi masyarakat dan juga bagi dakwah yang kita cintai. Nah, ini tertib yang pertama, ya. Yang kedua, setelah tadi, ini ada ikhwan, terpenuhi muasafat, ya. Bagus. Ini akhwat. Nah, ini kan perlu kemudian kita jembatan untuk kita nikahkan. Nah, masuk pada tertib yang kedua, takwin al-usrah al-islam, membentuk keluarga yang islami. Jadi membentuk keluarga yang islami jangan dianggap menjadi persoalan pribadi, enggak. Ia menjadi persoalan pribadi sekaligus persoalan dakwah. Kalau kita berhimpun di dalam pesantren Al-Hikmah ini, tidak di dalam BPI ini, masalah bagi antum yang masih bujangan dan bujangan wati ini kan ya. Nah, itu masalah nikah itu jangan dianggap masalah pribadi. Terserah gue lah, dulu enggak bisa demikian. Jadi bagaimana perlu ya kita konsultasikan, saya mau menikah, ya saran bagaimana itu akan lebih bagus. Nah, kan ya. Jadi enggak gerayak-gerayak nyari-nyari wah dengan insyaallah nih. Nah, sehingga di sini perlu kita sampaikan tentang membentuk keluarga yang islami ini nanti paling tidak ada 2 sesi. Sesi pertama ini adalah kita berbicara tentang bekal, ya, yang harus dimiliki oleh para calon suami istri, ya, berarti para ikhwan akhwat, ya, yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah tentu ya sebagai bagian dari nostalgia. Ya. Atau yang kedua, ya nanti kalau suatu saat dimintai pertimbangan, ditanya yang belum nikah, nanti juga bisa kemudian mudah-mudahan bisa menjadikan sumbangsih untuk memberikan jawaban yang tepat. Jadi bekal harus dimiliki ya oleh para calon calon suami istri, ya, dan juga kemudian nanti kiat-kiat bagaimana kita memilih pasangan berdasarkan landasan Quran dan Sunnah. Nah, gitu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu yang diberikan kepada saya tidak lama, ya. Nih, ya, sudah 10 menit berjalan, betul ya. Nah, pertama adalah tadi zawat bekal secara ruhi. Zawat ruhi, bekal secara ruhiyah. Ini tentu menjadi penting karena bahwa setiap amal kita yang kita lakukan ini, ya, kualitasnya seperti apa itu sangat tergantung dengan bagaimana ruhiyah kita. Kalau pernikahan itu merupakan sebuah peristiwa besar dalam kehidupan kita, makanya bekal ruhiyah ini juga kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ini kan ya. Jadi bekal ruhi ini tentu sangat berpengaruh dengan motivasi, sangat berpengaruh nanti dengan orientasi, ya. Jikalau kita pahami nikah sebagai bagian daripada ibadah, maka bekal ruhi, ya, ini juga perlu kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau nikah kan kita pahami sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ya, Allah memerintahkan, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ila akhirih, ya, Quran surat An-Nisa. Kemudian juga Rasul yang menyampaikan, ya, apa tadi? An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa barang siapa tidak mau dengan sunnahku, tidak mau dengan pernikahan, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, ini kan maka ketika kita memahami nikah bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Pertama itu adalah niatnya tadi. Niat harus lurus dan benar. Karena niat ini merupakan ruh ibadah, ya. Kalau niatnya lemah, jadi kalau misalnya mau nikah niatnya, iya wis mau nek sing gelem karo aku sak rupa-rupa aku, misalnya ini seperti orang yang tidak punya azam yang kuat, tidak punya semangat yang kuat. Nah, jadi perlu kita siapkan karena bukan sebuah peristiwa yang besar, pun persiapkan yang sebaik-baiknya, ya. Nih. Nah, niat saya ingin menikah memenuhi separuh agama. Wah, ini kita camkan kuat, ya. Nah, sehingga aspek hasil menyangkut ruhiyah, ya. Jadi persiapan ruhiyah tadi, ya,
menyangkut ini kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa-doa ya, kita mohonkan ya Allah, sampaikanlah aku ya untuk bisa menjalankan syariatmu, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan pernikahan. Nah, ini menjadi sangat penting. Bahkan termasuk permohonan ya, jodoh ya yang Allah berikan ya, bukan sesuai karepe, yang terbaik menurut Allah tentuannya. Kadang-kadang itu yang sesuai dengan karep kita belum tentu terbaik menurut Allah kan ya. Tapi apa yang terbaik menurut Allah, insya Allah terbaik menurut kita. Ya, makanya ridho tadi ya dengan apa yang Allah berikan itu menjadi sangat penting. Nah, ini kan ya nih. Jadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk amal-amal yaumi yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh para pembina dijalankan dengan sebaik-baiknya, bagian dari cara kita ya menguatkan ruhiyah kita, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak gampang nanti tergoda-goda ya ini. Jadi kalau misalnya mau nikah sama nikah ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berusaha meniti jalan-jalan yang sesuai dengan syariat Allah. Sehingga tidak ada perilaku wah saya pengen kayak wah gimana caranya ya. Nah, tentu kalau kita punya pembina di BPI ya konsultasi aja. Pak, saya mau nikah. Menyampaikan. Oh iya begitu. Insyaallah nanti akan direspon dengan baik ya. Akan direspon ya. Karena memang menikahkan itu masuk amal yang mulia. Nah, kalau lembaga ini juga bisa menjadi fasilitator, dan nanti Ustadz Zainal akan siap menjadi mediator yang bagus. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah ini zawat ilmi. Ya, jadi persiapan secara ilmu. Jadi kalau amal ini kan semua ada ilmunya. Maka dikatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kalian melaksanakan sesuatu malaisa bilmun yang kalian tidak tenang ilmunya. Inna sam'a karena pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan fuad hati, kullu ulaika kana mas'ulah. Bahwa semua nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Nah, termasuk nikah itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Makanya ilmu tentang rumah tangga yang kita pelajari. Ya, tentu kita bisa ya tanya kepada orang-orang yang ahli tentang kehidupan rumah tangga, paling tidak berpengalaman. Ustadz Zainal itu nikah sudah berapa? 10 tahun. 10 tahun. Paling tidak 10 tahun beliau menjalankan kehidupan rumah tangga itu ada ilmunya. Ada pengalaman yang didapatkan dari kehidupan rumah tangganya. Ya, bagaimana menjalin romantisme. Beliau kan orang romantis ya. Antara suami istri. Ini semua ada ilmunya. Kalau kita belajar dari hadis-hadis Rasul juga ada ya, di sana kita dapati ya ilmu. Intinya apa? Ilmu tentang rumah tangga. Ya, sebab jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga kita coba-coba. Iya. Tak coba nikah karo kae sik enggak boleh. Setelah itu enggak boleh coba-coba juga, enggak boleh. Nih. Jadi betul kita mantap ya, tadi bekal ruhi, yang kedua bekal ilmunya. Ilmu kita cari ya. Maka kalau dulu saya di kampus itu ya tahun 92, 93 itu rame tentang kuliah menjelang KMP. Kuliah menjelang pernikahan. Itu ada KMP, kuliah menjelang pernikahan. Kita sering mendatangkan waktu itu para ustadz dari Jakarta. Jadi biasanya ini ahli fikih. Waktu itu saya masih almarhum Ustadz Abdul Hud Musa, persis. Beliau bahkan saya masih ingat sampai sekarang tuh beliau ketika menyampaikan menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada seorang laki-laki ya ditanya ya gimana Anda pengen menikah dengan seorang wanita ini ya, kalau jawabnya kalau ditanya kemudian yang laki tadi ditanya gimana agamanya, kalau dijawab agamanya bagus, wajib baginya untuk mengambilnya. Itu masih saya ingat betul. Itu memang sebuah ruang ya hadis tentang ya dinikahi wanita, agama itu lebih belakang. Karena basariahnya manusia itu melihat yang sifatnya zahir dulu. Pengalaman lah begitulah. Jadi laki-laki ditanya, Jamilah cantik enggak Tat? Oh, itu pertanyaan awal. Dan itu memang apa ya? Ya basariah. Hanya ya. Nah, kembali tadi berkat tentang ilmunya. Jadi kalau dulu saya KMP kuliah menjelang pernikahan itu saya menghadirkan tokoh-tokoh itu. Nah, saya kira di Al-Hikmah ini pun juga saya kira sini ada ya ada Ustadz Ridhol, ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Nur Ahmad, ada Ustadz Jazari. Wah, Ustadz Jazari kalau saya lihat di Facebooknya itu wah romantis sekali ini. Mudah-mudahan ini menyimak ini ya.
Ini sampai bikin iri yang tua-tua ini. Nah gitu. Itu luar biasa. Nah, ini bisa dihadirkan. Mungkin bisa diskusi-diskusi kecil para ulama. Tapi intinya apa? Bahwa memang ilmu tentang rumah tangga ini harus kita miliki. Ya, harus kita miliki. Jangan sampai kita coba-coba. Jadi pengalaman pada para senior-senior yang sudah berpengalaman menjalani kehidupan rumah tangga itu saya kira cukup bagus. Karena kita itu berinteraksi dengan manusia, bukan dengan barang. Manusia ada rasa, ya, ada pikiran dan sebagainya. Ini tidak bisa kita kelola dengan pokoknya tidak bisa. Ini adalah bekal ilmu. Yang kedua adalah bekal secara mal. Ya, bekal secara mal. Mal itu berarti adalah ya persiapan harta benda. Bagi laki-laki dipahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin memang. Ya, bahkan dia akan diminta pertanggungjawaban dengan kepemimpinannya. Paling tidak tahapan awal bahwa laki-laki yang mau menikah itu harus menyiapkan maharnya, mahar mas kawin. Ya memang mas kawin kalau saya bilang di Indonesia ini tidak mahal-mahal, paling seperangkat alat sholat dan Al-Quran, ya, Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai gitu. Ya. Dan nampaknya masya Allah akhwat-akhwat kita cukup ikhlas, masya Allah. Nggak pernah mobil atau rumah ya Ustaz ya? Iya, enggak ada. Padahal saya itu pernah dulu ketika derek ke Ustadz Hidayat cerita beliau tuh. Ada. Ya itu cerita begini. Kalau di Arab sana tradisinya para akhwat itu minta maharnya sederhana aja. Apa tadi? Kunci rumah dan kunci mobil. Kuncinya. Ya enggak. Ternyata kunci rumah itu ya dengan rumahnya. Ya Allah. Dan kunci mobil ya dengan mobilnya, ya tergantung mobilnya. Kalau kelasnya kelas Avanza seperti punya saya masih murah sih lah. Tapi kalau kemudian nanti Land Cruiser, Lagi Xenia ya Ustaz. masya Allah. Ini di Arab sana maka. Nah di Indonesia ini yang murah, tapi juga kemudian ini perlu kita sampaikan baik bagi para ikhwan bahwa mahar itu juga menunjukkan izahnya seorang laki-laki. Ini perlu disampaikan. Dan perlu dilihat nanti nikah itu kan bagaimana kita usahakan kufu. Nah, makanya memang bebannya berat kalau antum laki-laki miskin, gitu aja ya, miskin. Akhwatnya kaya. Nah, ini antum ngukurnya memang makanya kalau ada seorang akhwat, seorang ikhwan minta, "Wah, saya pengen nikahi 5 liha kan hartanya yang banyak." Pernah kita sampaikan, "Loh, apa kamu juga siap dengan mental jadi orang kaya? Kalau kebetulan kamu punya uang banyak tidak masalah. Sekarang kamu belum punya, kemudian punya uang banyak. Tapi ternyata ini loh, kalau nanti istri antum dari keluarga kaya raya, antum aja hidup miskin, itu kasihan akhwatnya ini." Bisa dipahami? Kasihan. Dia itu memang dulu misalnya makannya di rumah makan dengan itu biasa. Buat kita yang miskin-miskin makan di rumah makan itu istimewa sekali. Ya, buat mereka lauknya daging-daging sebagainya itu karena kaya biasa. Lah kita daging itu ngenek-ngenek ke istilahnya. Lah ini kan juga berat. Nah, makanya tadi kembali pada awal paling tidak bekal tadi melihat tadi adalah untuk apa? Modal mahar tadi, mahar. Nah, Rasulullah ketika menikahi Khadijah yang saya dengar ya, yang saya baca, maharnya 20 ekor unta merah. 20 ekor. Ini bukan 2 ya, 20 ekor. Unta merah lagi. Unta merah itu kendaraan paling leks. Dan Rasul itu dari keluarga bangsawan, dia adalah Bani Hashim. Nah, maka kalau kemudian Khadijah juga bangsawan itu kufu. Nah, ini ya penting. Makanya mal. Nah, termasuk juga tentu ada persiapan malnya adalah tentu ya kita punya penghasilan. Bagi antum para ikhwan yang sudah bekerja di Al-Hikmah ini ya diwet-wet lah. Mungkinlah belum bisa yayasan belum bisa menggaji besar misalnya, ya paling tidak bisa menjadi jalan hidup ya, kehidupan harian ya. Jadi dicari barokahnya. Ya, bisa jadi belum gede tapi ternyata bisa mencukupi kebutuhannya. Lah Ustadz Zainal ini dari Nogosari jalan terus begini kan ya. Nanti masya Allah katanya tadi saya ditraktir apa tadi. Nah itu ternyata ketika barokah, masya Allah saya jadi terenyuh ya. Padahal saya sudah mengeluarkan dompet saya dan kantel nih dompet saya. Waduh, masya Allah. Ya, anu saja memberikan peluang untuk beramal, insya Allah. Nah, jadi pekerjaan. Maka mudah-mudahan ketika antum istiqomah bekerja di lembaga ini, ya,
lembaga ini lembaga dakwah yang sangat luar biasa kan. Dia ketika antum bekerja di sini hakikatnya selain antum mendapatkan ma'isyah, gaji ya, maka antum juga mendapatkan insya Allah pahala dari dakwah yang dikembangkan lembaga ini. Nah, insya Allah kalau saat ini yang belum besar, gaji belum besar, kalau misalnya visi 2030 yang sudah dicanangkan oleh yayasan 5.000 santri. Saya bayangkan, saya itu datang ke Ihsanul Fikri, bilang kok gitu, saya tanya berapa santrinya, 1.700. Padahal udah gede gitu. Iya, ya kan ya, Ibnu Abbas baru 1.200. Saat ini sekarang kita 550 ya, dengan termasuk makan 550. Insya Allah 5.000 nanti, berarti kira-kira nanti petanya ya 5.000 dari 10 kali ya, 10 kali dari apa yang kita miliki yang ada ini. Masya Allah ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi bekal mal. Kemudian yang keempat adalah bekal secara sosial, ijtimai. Jadi kita itu menikah, itu kan orang yang kita nikahi. Kalau saat antum belum menikah kan belum tahu siapa istri antum nanti siapa. Kan ya. Itu adalah dia punya orang tua, ya bapak ibu, punya keluarga besar. Antum juga ada keluarga besar. Kita pertama akan hidup ya pada sebuah kelompok keluarga besar, baik dari suami maupun dari istri. Ini juga punya bekal-bekal bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Ya, jangan sampai kita ya ada di sebuah keluarga besar tapi kita asing dari mereka. Bahkan tentu kita harus mampu menjadi agent of change, agen perubah. Kalau keluarga sudah menjadi sebuah keluarga dakwah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya keluarga di mana kita berada, keluarga kita, keluarga istri ya, itu belum menjadi sebuah keluarga dakwah, ya tugas kita bagaimana memberikan warna di sana. Karena memang dakwah ini kan mulai dari yang paling dekat dengan kita. Ya, keluarga kita, keluarga besar kita. Nah, sehingga juga latihan-latihan untuk berinteraksi ini menjadi penting. Nah, kadang-kadang ya kalau di sini pesantren atau di yayasan ada Ustadz Zainal, ini yang aspek komunikasi interaktifnya lumayan bagus kan, tanya tat gimana tuh caranya. Nah begitu. Beliau sudah menjadi Pak RT. Nah, ini kan luar biasa. Kalau sudah bisa menjadi Pak RT itu berarti eksistensi di masyarakat sudah diakui. Saya juga pernah jadi RT, pernah jadi RW, pernah jadi ketua saat ini juga ketua takmir. Ya. Begitu. Ya. Nah, ini. Jadi ini latihan-latihan menjadi sangat penting. Ya. Sebab jangan sampai misalnya kita kumpul di keluarga besar, malah menyendiri di pojok, jalan HP tadi begini. Nah ini nanti menjadi stigma yang tidak bagus. Oh Ustadz Hilmah itu kayak gitu toh. Nah, tapi berbeda kalau kita punya bekal sosial, bekal ijtima yang bagus, ya kita hadir di keluarga besar, kita ada acara misalnya, ayo Ustadz Zainal ngisi pengajian misalnya gitu. Kayak gitu kemudian kita tampil dengan saya menyatakan Masya Allah ternyata Ustadz dari pesantren Al-Hikmah itu kompetensinya kemudian ini akan menjadi set efek positifnya sangat luar biasa. Oh ternyata Ustadz Al-Hikmah bagian dari satu syiar lembaga, yang kedua juga syiar dakwah, sangat luar biasa. Jadi ada bekal ijtimai. Ya, bekal sosial. Kita dihadap di masyarakat yang saya kira masyarakat kita juga macam-macam. Saya sendiri itu di Boyolali itu perumahan saya itu dari Sabang sampai Merauke ada. Batak banyak. Dulu orang-orang betul Batak ada. Peta depan rumah saya itu dari Cilacap sana. Kemudian pojoknya lagi dari jauh-jauh lah. Kalau perumahan kan begitu ya. Ini juga kemudian harus bisa berinteraksi dengan berbagai ragam orang asalnya berbeda, karakternya berbeda tadi. Orang Batak kan biasa bahasanya dari begitu. Nah ini beda lagi mungkin kayak Ustadz Zainal atau yang lainnya, kita hidup di masyarakat ya dengan kultur masyarakat Jawa yang seperti inilah. Ya. Kalau yang lebih homogen ya, lebih. Nah ini ya ini. Ini sudah berapa menit ini? Ya, 5 menit lagi. Oh ya 5 menit lagi. Masya Allah tidak terasa. Ini belum diskusinya loh ya. Yang kedua selain bekal tadi, yang kedua adalah tahapan kemudian kita ini ke tahapan pernikahan. Kalau ke tahapan pernikahan berarti kita memilih ya, proses memilih calon. Ikhwan berarti memilih calon istri, kemudian kalau akhwat berarti memilih calon suami. Akhwat memang berhak dipilih, tapi juga berhak menentukan. Bisa jadi memilih atau menerima atau menolak. Kalau saya kira
panduan kita ya dari junjungan kita Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis itu kan dinikahi wanita karena 4 hal. Ya, dinikahi wanita karena 4 hal. Pertama, ya, karena apa tadi? Karena kecantikannya. Ya, karena kecantikannya. Yang kedua, karena hasabiah, ya, kedudukannya, nasabnya. Ya. Yang ketiga karena malnya, ya. Yang keempat karena agamanya. Ini 4 hal. Kalau 4 halnya ini dimiliki, ini luar biasa itu. Keren. Cuma masalahnya kan dia juga perlu ukur baju. Apakah kita itu juga orang yang keren, yang 4-4-nya ada? Nah, ini aspek kufunya biar tawazun tadi menjadi penting. Padahal kadang kita pinginnya yang lebih tinggi, padahal kita nggak tinggi. Nah, soal tinggi badan saja kan. Tapi yang 4 halnya tadi. Oh, yang pas itu. Nah, soal masalah jamaliyah, jamal itu berarti kan soal masalah kecantikan ya. Tentu kan kecantikan tadi misalnya ini ikhwan ya bukan berarti ya. Jadi 4-4-nya. Saya pernah dimintai tolong, Tat, carikan calon istri ya. Oh ya. Lah kriterianya gimana Mas? Ya 4-4-nya ada, Tat. Waduh, ini 4-4-nya ada katimbang tak keke kowe tak anggo aku dhewe to Mas ini. Lah karena gimana itu sempurna kan ya 4-4-nya. Tapi kata Nabi, ya pilihlah ya karena agamanya maka kalian akan selamat. Ini penting ya. Karena memang agama tentu menjadi jaminan ya bagi terbentuknya nanti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena sebagaimana tadi ya, ayat yang saya baca di awal bahwa pernikahan itu adalah agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi memilih ya. Kalau bagi kalangan akhwat ya juga bisa menentukan tadi apa sih menerima atau kemudian menolaknya. Ya, gitu. Nah, nanti tentu dalam aspek-aspek yang sangat teknis saya kira ketika para asatid ya kemudian para ustadzat ya komunikasi dengan ya yang ada di pesantren ini yang masa disepuh saya kira menjadi sangat penting ya. Jadi karena biasa kita pun juga sudah mengukur aspek kufunya tadi. Jadi pengalaman pengalaman banyak membantu, bahkan saya menjadi lajnah ya nikah itu ya sejak tahun berapa ya, cukup lama lah, tahun 2000 sampai tahun 2008-2009. Habis itu nih, nah, saya pekan-pekan ini juga nanti mau ngisi mantenan ini binaan istri ya, tak nikahkan dengan ya relasi saya yang baik. Saya tahu dia orang baik. Gimana mau ya pas suasana Covid kayak gini tanggal 9 Januari nanti saya diminta untuk tahun depan. Ya insyaallah sahabat gitu. Ini kan. Itu saya kira nanti kalau terkait dengan pelaksanaan nikah dan sebagainya itu sangat teknis, tapi intinya bahwa bagaimana kalau prosesnya sudah baik, pelaksanaan pernikahannya juga harus kita ikhtiari sebaik-baiknya pula agar tentu dampak positifnya dalam dakwah ini bisa kita dapatkan sama-sama. Ini saya kira sebagai pengantar ya. Jadi pertama bekal yang kita miliki bagi calon suami calon istri ya. Yang kedua tentu adalah pemilihan calon pasangan. Tapi pemilihan ini saya sampaikan sederhana, tapi sebenarnya aspek-aspek yang meliputinya banyak sekali ya. Jadi sering itu pernah gitu calonnya sudah cocok. Saya sampaikan setelah ini tolong dikomunikasikan dengan orang tua, dengan keluarga. Ternyata keluarga si akhwatnya enggak mau. Ada juga karena apa? Macam-macam. Ada yang kadang-kadang nyun sewu ya, orang Jawa punya hitung-hitungan. Lah ini barangkali geblake mbae misalnya. Ini persoalan-persoalan yang tentu memang perlu diantisipasi oleh calon suami calon istri. Ternyata bapak saya, ibu saya itu orang tua saya masih begini. Itu juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana menyadarkan ya, menyadarkan. Jadi memberikan ya karena fungsi dakwah dalam keluarga kan begitu. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya antara pernikahan nanti dengan namanya orang mati kapanpun kan terjadi ya. Tapi juga jangan sampai orang tua kita salahkan, kita salahkan karena ya orang tua ditinggal sepenting enggak bisa. Ya, apalagi nanti dalam kehidupan rumah tangga bahwa mereka adalah orang tua kita, tidak boleh kita tinggalkan. Justru ketika mereka kita anggap kayak gitu tidak sesuai dengan syariat, dengan ajaran agama,
Justru kita yang harus ambil peran, ya. Tugas pertama bagaimana? Karena dakwah kan ya memang harus menyelesaikan persoalan yang ada di sekitarnya dulu, sebelum ke yang lebih jauh. Ini saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau mungkin Ustadz Zainal mau nambahi pengalaman pribadinya, ya saya sampaikan saya itu nikah tanggal 17 Oktober, meh lali ya. 17 Oktober tahun 99. Ya berarti sudah 2009 ya. selisih 10 tahun. Ya. 21 tahun ya. 21 tahun ya. Jadi paling tidak pengalaman 21 tahun itu kalau sebenarnya mungkin setiap hari itu bisa menjadi catatan. Ini sudah menjadi buku berapa itu ya. Kira-kira begitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Saifuddin. Tadi sudah menyampaikan materi kepada kita semuanya berkaitan dengan membentuk keluarga Islami yang tadi sudah disampaikan beliau. Banyak hal Ustaz ya, berkaitan dengan pengalaman beliau sudah menikah 21 tahun saja. Iya. Saya 10 tahunan, berarti separuh dengan separuh perjalanan dengan. Dan saya yakin yang disampaikan oleh beliau itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau, ya karena juga beliau itu berada di Laksnah dulu ya, di bidang yang menangani itu di grup ngaji kita gitu, sehingga insya Allah kita sudah memahami. Dan mungkin ustadzah atau pegawai juga bisa dapat jodoh mungkin gara-gara beliau juga, ini dipilihkan oleh beliau juga yang sesuai dengan yang terbaik yang sekarang ini. Termasuk bisa jadi saya juga Ustaz kan. Karena istri saya kan orang Sawet tapi dulu pernah di Musuk, kayaknya juga dulu pernah sareng kalian Ustazah Iin begitu. Jadi banyak pengalaman dari beliau dan Ustazah Iin yang dipakai untuk istri saya dan sekarang jadi istri saya begitu, di keluarga saya begitu. Tadi beliau menyampaikan berkaitan dengan persiapan atau bekal sebelum menikah. Dan tadi juga berkaitan dengan cara memilih atau kriteria pilihan yang baik begitu. Dan ketika kita dengan persiapan, mengenai persiapan tadi ada rupiah, kemudian ada ilmu, kemudian modal, kemudian sosial, itu berkaitan dengan keluarga besar ataupun berkaitan dengan bagaimana belajar hidup di masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan ini menjadi bekal penguat bagi kita bersama. Tapi begini Ustaz, yang jadi pertanyaan begini nih. Kadang kita juga memahami bahwa teman-teman termasuk dulu, mungkin saya juga dulu awal-awalnya pernah merasakan juga ketika kita kriteria yang ideal itu malnya udah bagus, rupiahnya juga sudah bagus, ilmunya juga bagus, komunikasi dengan keluarga dan masyarakat juga udah bagus, itu ideal saja. Tetapi ketika belum seperti itu, belum ideal seperti itu, bagaimana bisa memantapkan diri, meyakinkan diri agar semangat atau niat nikahnya itu kuat begitu Ustaz. Karena kadang itu akan jadi tidak percaya diri gitu loh, nervous gitu. Kayak nikah, rubit, ilmuku yuk kecetek. Terus kemudian di sosial aku ngomongnya yuk bertata-bata, harus pati iso ngomong. Terus ibadahku yo cek gitu lah setidaknya. Tapi kan usianya sudah masuk untuk menikah begitu. Dan bagaimana biar menguatkan niatnya? Ya. Begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi juga biasanya pertanyaan yang bagus itu susah jawabnya. Jadi pertama begini, yang perlu kita yang perlu kita kuatkan adalah ini. Yang perlu kita bangun ya dalam diri kita, bahwa kita menikahnya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dia bukan syariat Allah. Jadi ketika kita, apalagi tujuan kita adalah ketika kita menikah ingin menyelamatkan ya kehormatan kita ya. Karena memang nikah itu menjadi salah satu pintu ya untuk mencari solusi atas berbagai persoalan sosial. Apalagi saat ini ya yang namanya tantangan atau dampak dari kehidupan sosial di sekitar kita ya, dan sosial media tadi ya, sosial ini itu sangat ngeri sekali. Jadi saya itu di Boyolali itu, saya hitung ada sekitar 18 atau 19 tempat diskotik, karaoke itu. Wah itu ngeri betul itu ya.
Jadi padahal bahkan pernah ada informasi ibu-ibu itu kalau dulu sebelum ada pandemi itu habis ngantarkan anaknya ke sekolah gitu, pulang itu cuma berujukan datang ke tempat-tempat kayak gitu. Dan saya pernah punya tetangga juga di depan, aduh penampilannya kayak gini, ya. Dan yang lainnya lah, ya. Ini bagian sebuah realitas tantangan di sekitar kita. Sehingga kemudian bahwa ketika kita secara fisik, ya, umur, ya, sekira tentu sudah dianggap pantas untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan, ya. Sementara persiapan-persiapan yang lain belum ada, ya. Makanya kan kuatkan tadi persiapan ruqyah ini termasuk bagian dari cara kita mohon pada Allah SWT agar kesiapan-kesiapan yang lain juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah ya bahwa Allah SWT tentu akan memberikan jalan keluar, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, dan juga bahwa pernikahan ini ketika kemudian kita niatkan ke Allah menjadi bagian dari cara kita mendekatkan kepada Allah SWT, maka menjadi jalan-jalan juga kepada ketakwaan, maka yakinlah yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada. Maka kesiapan-kesiapan yang lainnya ya tentu kita simultan. Cuman juga biasanya nanti akhwat pun juga perlu kita sampaikan. Jadi kejujuran seorang ikhwan bahwa kami posisi seperti ini menjadi penting agar nanti juga tidak kaget, ya. Nanti biasanya ada sesi ta'aruf, ya. Nah, sesi ta'aruf itu kan kalau misalnya berbagi data, kalau data-data gitu aja kan ya normatif sekali, ya. Nah, sehingga kalau nanti kemudian pada sesi tanya jawab ta'aruf, ya, lebih mendalami itu ditanyakan. Perlu jujur disampaikan. Hari kami itu untuk Maisah ya baru di Al-Hikmah ini. Jadi kebetulan kami jadi kepala madrasah ini. Hari kepala madrasah dan lumayan luar biasa. Jadi kalau nanti kepala madrasah gitu calon mertua pun alhamdulillah mantap. Makanya menjadi sangat penting ya bagi kita untuk senantiasa ya tadi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan pasti akan ya. Bama yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Insyaallah berbagai urusannya akan Allah mudahkan, ya. Makanya tadi kita sampaikan bekal ruhi yang pertama ini harus kita kuatkan betul. Kita ingin menjalankan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ya Allah, ya, kemudian mudahkan untuk juga menyusun atau menyiapkan hal-hal yang lain untuk menuju pada pintu pernikahan. Kadang-kala juga ada yang akhwat pun pokoknya jenengan itu Ustadz Al-Hikmah gitu ya. Udah apa ada yang kami terima, itu kan dia sangat luar biasa itu. Nah, gitu ya. Iya. Jadi begitu dan saudara semuanya, kalau saya Budin. Jadi pertanyaan yang pertama tadi dijawab oleh beliau, intinya pada dasarnya kita perbaiki ruqyah kita yang paling utama itu. Kalau ruqyah nanti yang lainnya insya Allah akan memberikan kemudahan gitu Ustaz. Insya Allah ya. Kemantapan seperti itu. Karena saya juga pengalaman juga Ustaz, dulu nikah belum selesai kuliah. Iya, masih mahasiswa ya. Mesti gelem karo mahasiswa iki biasanya nikah karo mahasiswa. Saya ya Allah, istri saya kok mau sama saya begitu. Nah, iya. Tapi ternyata Allah itu kalau enggak dipaksa ya? Enggak ada. Jadi enggak ada paksaan. Apa karena saya guru alikmah mungkin ya saja. Ya, bisa jadi. Jadi berkatnya menjadi guru alikmah bisa jadi. Dan mungkin ya dia tahu alikmah. Tapi saya jelaskan kalau saya juga belum lulus begitu. Tetapi beliau yang alhamdulillah mau menerima saya dan alhamdulillah 10 tahun sudah kita lalui dan semoga nanti sudah punya anak berapa? Baru 4. Oh, insyaallah. 10 tahun yang 4 itu produktif sekali hari ini. Insyaallah. Jadi begitu Ustaz. Jadi monggo nanti panjenengan semuanya baik Ustaz ataupun Ustazah ataupun yang ini sudah Ustaz yang sudah mau mantu juga ada Ustaz ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi kemantapan saja. Yakin saja. Anak saya juga mahasiswa, berarti mau segera mantu ya nih. Tidak lagi saya Budin juga mantu begitu. Oke, Ustaz, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Ustaz tadi saya beberapa list. Jadi ketika kita berbicara tentang membentuk keluarga Islami tadi Ustaz Saifuddin baru menyampaikan berkaitan dengan persiapan. Jadi begitu Ustaz. Sebenarnya waktunya terbatas Ustaz ya. Karena terbatas, tapi nanti mungkin lain waktu bisa disambung. Tapi mohon dicuplik sebentar Ustaz. Jadi ketika kita berbicara tentang membentuk keluarga Islami itu apakah ada pengaruhnya Ustaz? Ketika kita bicara tentang pra, tadi pra itu
persiapan, kemudian pada waktu pernikahan, Iya. kemudian setelah pernikahan itu ada istilahnya beberapa poin yang itu memang kalau dilihat dari faktor Islaminya tidak Islami. Saya ambil contoh begini, Ustaz. Sebelum menikah sudah berhubungan dulu. Kemudian pada waktu pernikahan ada resepsi ya, Ustaz ya. Resepsi pernikahan itu kan ada macam-macam, Ustaz ya. Ada yang mungkin mohon maaf ya, Ustaz ya, yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan syariat begitu. Kemudian nanti setelah pernikahan juga ada ritme-ritme yang lain. Tapi yang sebelum dan pada waktu pernikahan ini, apakah ada pengaruhnya Ustaz nanti ketika dalam pernikahan yang diarungi itu bisa seperti keluarga yang Islami gitu Ustaz? Sebelum menikah udah ada komunikasi dulu, ada hubungan yang mungkin tidak sesuai syariah gitu Ustaz ya. Kemudian pada waktu nikah ya sama Ustaz, wah joget-joget. Kan di sana-sana ada yang kayak gitu ya Ustaz ya. Itu apakah pengaruh juga untuk membentuk keluarga Islam Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya Ustadz Zainal ini ya mewakili ada sebagian dari masyarakat gitu ya, mempraktekkan hal semacam itu. Mudah-mudahan bagi kita semuanya ya enggak ya, kalau misalnya bahwa kita karena dulu melakukan hal itu misalnya karena belum ngaji, belum tahu, ini persoalan lainnya. Tapi intinya begini, bahwa setelah kita tahu ya kemudian ada sebuah etika ya untuk bagaimana menjalankan ya semua aktivitas ubudiyah kita. Kalau tadi pernikahan ya kita sesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dulu-dulu memang itu sudah ikhtiar maksimal yang kita lakukan, misalnya ada kadang-kala gitu ya, teman-teman itu ya proses nikahnya ada bagus. Pada saat walimahan misalnya walimatul ush, itu kan melibatkan keluarga besar. Ada Pak D, ada Pak Le, keluarga sebagainya. Ini kemudian menghendaki campur sari misalnya gitu. Ya, saya waktu itu kita siasati ya campur sari tapi qasidahan. Itu ikhtiar yang bisa kita. Tapi intinya bahwa pernikahan yang kita jalankan pun juga kemudian kalau tidak kemudian bisa ya, karena sekarang kita tidak bisa melepaskan dengan ya adat, lingkungan dan sebagainya. Intinya bahwa ya kita ikhtiari dalam batas-batas maksimal ya. Jadi masing-masing pasti punya keluarga. Saya itu dulu istri saya anak pertama. Wah, acaranya geden-gedennya ya besar gitu. Tapi modelnya istri saya waktu itu kan ya pokoknya ya wah gunung apalagi. Dan itu menjadi sejarah pertama pernikahan laki-laki waktu itu, laki-laki perempuan dipisah. Dan waktu itu ya cara memisahkannya ya dengan geber gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan mungkin ada model-model yang lebih artistik ya. Jadi laki-laki perempuan dipisah tapi dengan model pemisahnya pakai misalnya apa ya? Tumbuh-tumbuhan yang di taman. Gitu kan kelihatan. Jadi bukan kesannya memisahkan mana gitu. Jadi memang mungkin desain pernikahan saat ini sebenarnya lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Nah, begitu. Terus kemudian waktu itu begitu. Dan model istri saya pokoknya kalau tidak begini rasido nikah. Wah, uang tua tambah bingung. Undangan dah sampai mana? Wah, ini kok nyampe. Ya, tapi waktu itu wong namanya tahun 99 juga masih begitu suasananya ya. Kita pahami. Ya, kalau sekarang mungkin kan bahwa tapi intinya apa? Tadi bekal ijtimai, bekal kita komunikasi dengan orang tua dan keluarga besar itu menjadi modal. Ujiannya ya di situ. Ujiannya di situ nanti. Baik kita mengkomunikasikan. Saya itu biasa dulu menjadi panitia pernikahan begitu. Kita sampaikan. Jadi pernikahan ini acara dan sebagainya kita buat sesimpel dan orang itu kan ada di majelis kayak gitu tidak betah, tidak mau lama-lama tuh ya. Simple ya, tapi kemanfaatannya besar. Nah, gitu. Nah, tadi tentu bahwa terkait dengan nantinya misalnya keluarga itu dari kita kan ingin membentuk keluarga yang Islami tadi. Memang parameternya banyak nanti. Parameternya banyak. Ada variabel dari bagaimana nilai Islam ada di dalamnya. Kemudian juga faktor orang yang terlibat di dalamnya banyak. Ya, paling tidak bahwa ikhtiar dari setiap momen setiap tahapan-tahapan nanti kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, kalau di tahapan persiapan semaksimal dilakukan. Proses pemilihan jodoh, ya pemilihan pasangan juga kita akan semaksimal mungkin. Acara pernikahan kita ikhtiari semaksimal mungkin. Maka konsultasi dengan
para tadi ya, Iya. Nah, pembina juga orang itu penting. Kalau nanti kesannya gimana ya? Lah kalau mungkin juga ada orang di lembaga yayasan ini misalnya cukup dipercaya oleh orang tua untuk mengkomunikasikan itu begini, tidak apa-apa. Insya Allah ya semua dalam rangka kemaslahatan agar apa yang kita lakukan semuanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Yang terakhir Ustaz, Begini Ustaz, kalau tadi ada parameter, kemudian ada persiapan, kemudian ada kriteria, sudah disampaikan oleh Ustaz Saifuddin. Semua gini Ustaz, ini kan ada calon mertua atau calon, ya kan ada yang mau mantu saat ini Ustaz Ustaz Ihsan, jenengan, kemudian ada beberapa Ustaz yang lain juga sudah anaknya udah gede-gede gitu Ustaz ya. Termasuk bagi Ustaz yang belum menikah. Dalam artian begini Ustaz, kan kadang ada punya kemauan ya Ustaz ya. Kita punya kemauan seperti si fulan begitu, istri kita begitu sama, atau suami kita seperti si fulan itu begitu, pengen ada kemauan seperti itu. Kan dalam agama tidak boleh kita komunikasi atau interaksi sama dengan lawan jenis yang terlalu intens dan kuat seperti itu, kan nggak boleh Ustaz ya. Itu sesuatu sebelum menikah. Jadi pengen itu. Nah, pengen, tapi dalam artian sudah tahu nggak melakukan. Terus akhirnya dia berdoa saja doa kita begini Ustaz. Ya Allah, semoga si fulan jodoh saya nggak nyebut nama ya, semoga si fulan yang fulan jangan GR dulu ya, fulan nama fulan ya, si fulan semoga menjadi jodoh saya ya Allah, itu setiap sholat 5 waktu, tahajud. Kemudian ada juga yang calon mertua juga bilang begitu, semoga si fulan atau fulana itu jadi menantu saya gitu. Di dalam agama untuk bentuk keluarga Islami hal seperti itu sebenarnya boleh enggak Ustaz? Gini aja. Ini pertanyaan yang susah nih. Tapi gini, kita menyandarkan kepada siapa sih sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Itu kan juga cinta yang terpendam. Dan tidak ada yang tahu ya kecuali antara mereka berdua dan saling menjaga. Ya mungkin ini saya kira yang bisa kita sampaikan. Intinya cuman kayaknya bahwa kita tentu tidak sekuat Ali maupun Fatimah. Ya makanya kalau kita jangan bermain api kalau nggak ingin terbakar, atau jangan bermain air ketika kita tidak ingin basah, menjaga dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saya kira jauh lebih aman. Kalau berdoa kita ya nggak usah nyebut nama apapun, tentu kita yang terbaik buat kita kan nggak tahu. Khawatir belum tentu yang terbaik. Iya. Ya mintanya ya Allah berikan jodoh yang terbaik, karena Engkau yang paling tahu tentang kita toh ya. Ya Allah yang paling tahu, Engkau yang paling tahu tentang hamba-Mu ini ya Allah, berikan jodoh yang terbaik. Dan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Kalau saat ini Ustaz Zainal dan Tati gitu ya, itulah yang terbaik. Insya Allah betul. Orang cari yang ya memang kira-kira itulah yang Allah hadirkan kepada kita. Ketika kita kemudian tentu adalah ridho, ya bersyukur, ya kemudian mencari sinergi, titik temu untuk mewujudkan cita-cita bahtera rumah tangganya, insya Allah yang terjadi adalah yang terbaik begitu. Barakallah, subhanallah, Ustaz Saifuddin. Nah, kata kunci yang terakhir ya, nggak usah nyebut nama. Karena kalau nyebut nama nanti kadang kita persoalan kita ini kan tidak penilaian kita terhadap si A, si B dan sebagainya belum tentu kan tepat ya. Penilaian Allah berbeda ya saja. Karena kadang kita menganggapnya yang terbaik, menurut Allah. Basirah kita itu kan tentu ya kualitas kita kan sebenarnya. Jadi kalau tapi Umar bin Khattab itu kan diberi Al-Faruq ya, orang yang mampu membedakan mana hak dan batil. Karena memang basirah Umar itu luar biasa. Pernah pada suatu saat dia itu sedang ceramah, langsung berhenti. Nah, ini karena khotib semua pada bingung, gimana Umar ini tidak nyambung dengan yang disampaikan, dan kan berhenti. Saya itu kemudian ditanya, ya Umar tadi engkau mengatakan apa? Ya, berhenti. Berlindung di balik bukit. Di hadapan kalian ada musuh yang siap menyekap kalian. Ketika diklarifikasi, saya tadi sedang sedang mengingatkan pasukan yang ada di medan perang. Karena apa?
di depan mereka ada musuh besar yang siap ya menyerang. Begitu. Aku ingatkan. Logika kita kan nggak nyampe di panah, ingatkan di sini kan ya. Tapi setelah mereka pasukan itu pulang, ditanya apakah kalian pada saat mendapatkan peringatan dari Umar bin Khattab? Iya, saya mendapatkan peringatan. Dan kami dengar dengan sangat jelas. Terus kemudian gimana sikap kalian? Ditanya gitu. Sami'na wa ata'na. Kemenangan dapatkan. Umar basirohnya luar biasa. Masya Allah. Sudah kita ini kan bisa jadi sering melihat itu karena sewu ya, hawa nafsu. Jadi yang menginspirasi, kemudian juga, ya itu kan ya karena tadi ya. Makanya ya udah banyak istighfar, kemudian menguatkan dengan ruqyah dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mengetahui tentang diri kami, berikan kepada kami jodoh yang terbaik. Ini insyaallah lebih aman. Ya. Subhanallah, saya Kudain, alhamdulillah tadi sudah di-closing oleh beliau bagaimana membentuk keluarga yang Islami. Yang terakhir tadi ya dimantapkan lagi ya buat ustaz dan ustazah semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Baik sebelum pernikahan, yang belum menikah begitu ya, ataupun yang baru-baru menikah juga ada saja. Baru-baru menikah atau nganten anyar begitu, itu adalah baru proses adaptasi. Kemudian ada yang sudah menikah 5 tahun atau 10 tahun, ada yang selesai 20 tahun. Ini adalah bagian dari proses pernikahan, dan semoga pernikahan panjenengan dan kita semuanya ini bisa menjadi keluarga yang Islami. Karena ini nanti akan berandai terus sampai ketika kita sudah punya mantu ya Ustaz ya. Sudah punya mantu, itu termasuk keluarga Islami juga, karena itu di dalam keluarga kita dan jadi keluarga besar kita. Sampai nanti jadi cucu, kalau Ustaz Saifuddin juga nanti punya cucu begitu, dan seterusnya. Dan ini adalah belajar itu tidak bisa langsung instan dan tidak selesai hari ini juga Ustaz, karena nanti prosesnya panjang. Insyaallah nanti lain kesempatan bisa kita sambung lagi Ustaz Saifuddin dengan tema berikutnya, masih dengan membentuk keluarga Islami, tapi nanti poin-poinnya nanti langsung bisa masuk ke setelah pernikahan, bisa jadi Ustaz ya. Karakteristik keluarga Islami. Oke, karakteristik keluarga Islami. Nanti semoga ada kesempatan kita akan bisa sambung lagi di tema yang kedua atau di materi yang kedua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saifuddin, Afwan, ada kekurangannya. Dan kami mewakili dari tim BPI juga minta maaf kepada seluruh ustaz dan ustazah semuanya apabila ada kekurangannya dalam kegiatan tasqif di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sudah kita diskusikan, yang sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Saifuddin di malam hari ini menjadi wawasan dan penguat bagi kita bersama agar bisa menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang Islami. Demikian dari kami. Oh iya, ada informasi dari tim BPI, Afwan. Berkaitan dengan kegiatan besok pagi ada agenda riyadhah Riyadhah bersama keluarga ya. Bersama keluarga yang kita rencanakan riyadhah bareng dengan keluarga besar Yayasan Alimah. Namun karena kondisinya masih pandemi, belum memungkinkan kita bertemu secara bersama-sama. Nah, kita agendakan dengan riyadhah mandiri bersama keluarga masing-masing di besok pagi ya, besok pagi. Kita tolong kepada seluruh pegawai baik manapun sama, dari TK sampai SMA, LTQ, dapur, semuanya umum, semuanya sama. Silahkan besok pagi olahraga, mau olahraga apapun boleh, mau renang, mau lari, mau jalan-jalan, mau sepedaan, mau berkuda, catur berkuda, catur nggak ada olahraga ya, tapi ada olimpiadenya saja. Ataupun olahraga yang lain silahkan nanti dilakukan. Kemudian ambil video atau fotonya, kita minta tolong foto atau videonya, nanti bisa dikirim ke grup BPI masing-masing, atau boleh untuk menyemangati bisa di grup Ustaz-Ustazah ya, untuk menyemangati yang lain untuk kegiatan riyadhah di bulan Desember ini, riyadhah mandiri. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan apa kalau ada kekurangannya, billahi taufik wal hidayah. Dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.